Banyak orang mengetahui aplikasi Peduli Lindungi hanya untuk mengunduh sertifikat vaksin COVID-19. Namun tidak banyak yang tahu aplikasi ini banyak manfaatnya. Karena itu, kini di berbagai tempat area publik, seseorang harus dapat menunjukkan aplikasi tersebut kepada petugas atau lewat barcode jika hendak memasuki suatu tempat publik. Selama 30 menit ke depan, tim Potret Realita Surabaya TV akan menelusuri manfaat penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di berbagai tempat publik yang ada di Surabaya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Inilah Potret Realita. Pemerintah menyatakan aplikasi Peduli Lindungi telah diakses lebih dari 50 juta kali dalam sehari oleh masyarakat. Aplikasi tersebut digunakan masyarakat saat mengunjungi tempat-tempat publik. Bahkan tak hanya aplikasinya, website Peduli Lindungi juga memperoleh kunjungan hingga 40 juta per hari. Kunjungan masyarakat ke aplikasi Peduli Lindungi lantaran sebagian besar telah melalui proses screening pengunjung di berbagai ruang publik, seperti di pusat perbelanjaan, area transportasi, area pariwisata, tempat perkantoran, rumah ibadah, serta area pendidikan. Peduli Lindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah melakukan pelacakan digital guna menghentikan penyebaran virus corona. Banyak yang mengetahui aplikasi Peduli Lindungi hanya untuk mengunduh sertifikat vaksin COVID-19. Namun tidak banyak yang tahu jika aplikasi ini banyak manfaatnya. Adapun manfaat aplikasi Peduli Lindungi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan peringatan pada pengguna, sehingga pengguna Peduli Lindungi akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau di kawasan zona merah. Pengguna juga akan mendapatkan peringatan jika di lokasi mereka berada terdapat orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada pasien dalam pengawasan. Yang kedua, sebagai pengawasan. Dengan adanya informasi lokasi pengguna yang dibagikan saat bepergian, memudahkan pemerintah mengawasi dan mendeteksi pergerakan orang-orang yang terpapar COVID-19 selama 14 hari ke belakang. Pemerintah jadi lebih mudah mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital. Yang ketiga, berfungsi untuk mengunduh sertifikat vaksin, sehingga masyarakat yang sudah disuntik vaksin COVID-19 bisa mengunduh sertifikat vaksin lewat fitur yang ada di aplikasi ini. Yang keempat, sebagai informasi hasil tes COVID-19, dikarenakan dalam aplikasi Peduli Lindungi juga terdapat fitur yang bisa menunjukkan hasil tes PCR atau swab antigen dari laboratorium yang terafiliasi dengan pemerintah. Yang kelima, sebagai bukti untuk mengakses layanan publik, sehingga aplikasi ini sangat berguna bagi petugas di bandara, pusat perbelanjaan, atau di tempat lainnya untuk mengetahui apakah seseorang sudah menjalani program vaksinasi atau belum. Hanya dengan menunjukkan atau lewat fitur pindai QR Code akan ditampilkan data vaksinasi seseorang. Sebagai salah satu upaya pelacakan digital untuk menghentikan penyebaran virus corona, Polda Jatim pun menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Penerapan ini diterapkan di akses pintu masuk Polda Jatim. Pelaksanaan ini berlangsung untuk seluruh pengunjung, pengendara roda 2 hingga 4, baik masyarakat hingga seluruh anggota Polri maupun TNI. Para pengunjung, baik pejalan kaki, pengendara roda 2 hingga 4, wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi
untuk mengetahui apakah mereka telah memiliki sertifikat vaksin COVID dosis 1 hingga 2. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui bahwa para pengunjung telah terlindungi vaksin terhadap virus corona. Pagi hari ini kami jajaran Polda Jawa Timur beserta seluruh jajaran satuan wilayah di Polres-Polres telah melaksanakan proses aplikasi Peduli Lindungi di setiap satuan kerja di jajaran Polda Jawa Timur. Dengan surat yang sudah kami buat ke Kementerian Kesehatan, maka setiap satuan di Polda Jawa Timur sudah diberikan QR Code. Kemudian orang yang akan memasuki kantor polisi di Jawa Timur, maka wajib mendownload aplikasi Peduli Lindungi, kemudian men-scan QR Code-nya, sehingga akan terdata berapa jumlah orang yang masuk. Dari situ juga akan terdata apakah orang ini masuk dalam hitam, kemudian merah, kuning, atau hijau. Tak hanya memasuki area publik, pemerintah atau kepolisian saja yang wajib menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Namun jika memasuki pusat perbelanjaan seperti mal, masyarakat harus dapat menunjukkan bukti vaksin lewat barcode aplikasi Peduli Lindungi yang menjelaskan jika ia sudah divaksin. Seperti halnya yang terlihat di Mall Plaza Marina Surabaya. Di mall tersebut menyediakan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi. Selain untuk mengecek apakah sudah tervaksin atau belum, scan barcode yang ditempel di pintu masuk juga berfungsi untuk mengontrol jumlah pengunjung di dalam mal sesuai ketentuan dari pemerintah di saat pandemi sekarang ini. Penerapan aturan tersebut berlaku pada semua orang, baik pengunjung maupun pegawai toko di dalam mal. Yang masuk ke mal wajib menunjukkan bukti vaksin minimal dosis pertama dan mendapatkan sertifikat yang sudah terdaftar di dalam website atau aplikasi Peduli Lindungi. Berdasarkan asesmen Kemenkes pada 14 September lalu, Surabaya masuk PPKM level 1, membuat warga Surabaya mulai menggelar hajatan pernikahan dengan protokol kesehatan ketat seperti mewajibkan tamu undangan menunjukkan surat bebas dari COVID-19. Sebelum memasuki acara pernikahan ini, seluruh tamu undangan wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi di pintu masuk. Tamu juga dilakukan sterilisasi dengan disinfektan dan diwajibkan memakai masker. Selain menerapkan protokol kesehatan ketat, dengan menunjukkan sertifikat vaksin dan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi, jumlah tamu undangan juga dibatasi. Dan masuk ke acaranya pun dibagi dalam 2 sesi demi mengurangi kerumunan. Pasalnya, sesuai Inmendagri nomor 26 tahun 2021, kegiatan hajatan untuk PPKM level 1 wilayah zona hijau diizinkan paling banyak 50% dari kapasitas dengan protokol kesehatan serta menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu, pasangan suami istri Raka Pinandika dan Dinar Rainisa Retnowuri merasa bahagia bisa melaksanakan pernikahan yang sudah tertunda selama 1 tahun. Meskipun dengan terbatas dan dengan protokol kesehatan ketat, dirinya tetap bersyukur hajatan pernikahan ini bisa terlaksana. Alhamdulillah, karena sebelumnya acara ini ketunda nyaris 1 tahun lah dari jadwal awal, tapi akhirnya alhamdulillah karena level PPKM yang sekarang menjadi level 1, jadi bisa terlaksana seperti sekarang ini sih. Alhamdulillah senang akhirnya bisa terlaksana juga kan acara ini.
di situasi yang akhirnya bisa di level 1 ya. Karena kan efeknya dari PPKM ini kan, kalau bisa lepas dari PPKM ini kan ekonomi bisa pulih kembali dan pasti merembet ke lainnya kan. Sementara itu, beberapa kampus di Surabaya akan memulai proses perkuliahan tatap muka terbatas pada semester gasal atau ganjil tahun akademik 2021. Manajemen kampus mewajibkan mahasiswanya sudah vaksin hingga dosis kedua dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu syarat ikut PTM untuk mencegah terjadinya persebaran COVID-19 klaster kampus. Seperti halnya pada salah satu kampus Nahdlatul Ulama di Surabaya yang akan mulai menerapkan perkuliahan tatap muka terbatas bagi mahasiswa seluruh program studi. Kuota yang ditetapkan pun yakni maksimal 50% mahasiswa dari masing-masing kelas dan sisanya dapat mengikuti perkuliahan secara daring dari rumah. Ada beberapa syarat utama yang harus diikuti oleh mahasiswa untuk dapat mengikuti proses PTM, seperti menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, izin orang tua, hingga harus sudah mengikuti proses vaksinasi COVID-19 hingga dosis kedua. Pembelajaran tatap muka diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Pertama-tama disyaratkan dengan aplikasi Peduli Lindungi, mahasiswa dipastikan sudah menjalani vaksinasi 2 kali. Kemudian bagi mereka yang ada dirasakan sakit-sakit demam, panas, sebaiknya sudah nggak usah ikut. Ringkas kata, protokol kesehatan akan tetap dijalankan secara ketat dan disiplin. Dengan begitu, temuan atau pendengaraan adanya klaster baru bisa dihindari. Sementara itu, dengan semakin banyaknya penerapan scan barcode Peduli Lindungi di berbagai tempat publik, diharapkan dapat melindungi masyarakat dan dapat mencegah penularan COVID-19 di negeri ini.